Pada tahun 1929, ketika Amerika mengalami depresi ekonomi yang sangat hebat, yang berlangsung sekitar 10 tahun, yakni sampai tahun 1939. Banyak masyarakatnya yang kehilangan pekerjaan akibat PHK massal dari tempat mereka bekerja. Ada juga yang kehilangan usahanya akibat bangkrut. Kondisi tersebut bukan hanya membuat warganya menderita kelaparan, tapi juga banyak yang bahkan kehilangan tempat tinggal. Nah, sebuah kawasan bernama Kingsbury Run di Cleveland, Ohio, negara bagian Amerika Serikat. Tempat ini menjadi semacam pemukiman darurat bagi masyarakat pengangguran dan juga gelandangan di masa tersebut. Karena deretan pemukiman kumuh itu membuat kawasan tersebut menjadi tidak terawat. Nah, kontrasnya di bagian timur dari kawasan itu justru masih berdiri megah, masih berdiri dengan kokoh bangunan-bangunan usaha yang bertahan pada resesi tersebut, seperti lokalisasi prostitusi, bar-bar, dan juga tempat perjudian. Kawasan tersebut lalu dikenal dengan The Roaring Third. Dalam kondisi yang kalut tersebut, ternyata ada sebuah monster, yakni seorang psikopat dengan aksinya yang sangat keji dan juga sangat horor. Dalam kurun waktu 4 tahun, antara tahun 1934 sampai tahun 1938, pelaku ini membantai korbannya dengan cara yang sangat ngeri, setidaknya 12 orang, dengan pola pembunuhan yang hampir mirip, yaitu mutilasi, pemenggalan, dan juga kebiri. Aksi pembunuhan berantai tersebut lalu dikenal dengan sebutan The Cleveland Torso Murder. Kisah horor pertama bermula pada bulan September tahun 1934. Ketika itu, seorang bocah laki-laki sedang melintasi pinggiran sebuah danau, namanya Danau Erie. Anak ini barangkali sedang menikmati pemandangan di sekitar danau tersebut. Dan sepertinya nasib kurang beruntung sedang menghampiri bocah ini. Bukannya menemukan tumpukan dolar yang barangkali jatuh dari kantong seorang kaya yang kebetulan lewat di situ, dia malah lihat sebuah pemandangan yang sangat mengerikan. Awalnya anak ini tidak menduga kalau itu adalah potongan mayat. Tetapi setelah dia amati dengan teliti, betapa shocknya anak ini, betapa terkejutnya dia. Karena ternyata itu adalah potongan tubuh manusia yang entah kepalanya kemana, kakinya kemana, menjadi sangat sulit untuk dikenal. Dia lalu melaporkan temuannya tersebut ke pihak kepolisian. Petugas lalu datang dan mengevakuasi jenazah tersebut dan melakukan proses penyelidikan. Polisi hanya berhasil mengidentifikasi bahwa itu jasad seorang wanita. Tapi wanita itu siapa? Tidak pernah terungkap, karena memang kondisinya sudah sangat sulit untuk dikenali. Karena keadaannya yang tidak bisa lagi dikenal tersebut, lalu mayat itu dijuluki sebagai The Lady of the Lake, karena dia ditemukan di danau. Kasus tersebut berlalu begitu saja, dianggap dingin karena belum terpikirkan bahwa itu adalah awal dari mimpi buruk bagi masyarakat di kawasan tersebut. Itu adalah cerita horor pertama
yang akan berlangsung selama 4 tahun ke depan yang menghantui warga di kawasan tersebut. Kasusnya ditutup begitu saja. Setahun kemudian, pada tahun 1935, lagi-lagi 2 orang bocah menemukan potongan mayat dengan kondisi yang juga hampir serupa, yaitu kepalanya sudah dipenggal, organ vitalnya dikebiri, dan tubuhnya disuntik dengan cairan kimia yang membuat mayat tersebut tetap awet. Dari kondisi korban tersebut, ada kemungkinan bahwa pelaku mengenal korban, dan lebih dari itu, mungkin punya masalah pribadi dengan korban, dan lebih khusus lagi, barangkali ada semacam dendam khusus dengan organ vital dari si korban ini, sehingga ketika dia menghabisi korbannya, dia copot alat kelaminnya. Tapi pertanyaan sederhananya, kalau misalnya dia ada masalah dengan, katakanlah begitu, dia punya masalah dengan organ vital dari si korban, kenapa kepalanya juga diambil? Setelah diidentifikasi, ternyata korban ini adalah seorang bernama Edward Andrassy. Nah, Edward Andrassy ini ternyata adalah seorang homoseksual yang menjadi salah satu pelanggan utama di kawasan The Roarington, di kawasan prostitusi di The Roarington tadi. Dari hasil identifikasi tersebut, bisa juga diduga bahwa kemungkinan pelaku adalah seorang laki-laki dan juga punya orientasi seksual yang sama dengan korban. Setelah penemuan mayat dari Edward Andrassy ini, petugas kepolisian menemukan korban berikutnya dengan kondisi yang serupa. Kepalanya dipenggal, mayatnya diinjeksi dengan bahan kimia, dan juga organ vitalnya dikebiri. Saya mencoba membayangkan bahwa pelaku ini bukan cuma seorang psikopat yang punya kemahiran teknis dalam hal membunuh korbannya, tapi lebih dari itu, pelaku ini ya seperti seorang tukang bakso gitu. Jadi kalau misalnya sambil menjalankan pekerjaannya sebagai seorang psikopat, dia juga jual bakso, dan ketika daging baksonya habis atau berkurang, lalu potongan mutilasi dari tubuh korbannya itu dia tambahkan sebagai daging bakso. Jadi kalau misalnya organ vital dari si Edward Andrassy dan korbannya tadi itu, lalu kepalanya juga dia tambahkan sebagai daging bakso. Dan kebetulan salah satu dari teman-teman pernah mencicipi baksonya. Saya mencoba membuat imajinasi yang sedikit provokatif seperti itu, biar ceritanya sedikit lebih seru gitu saja. Jadi ini tidak benar-benar terjadi. Setelah penemuan ketiga mayat tersebut, masyarakat sudah mulai mengalami kepanikan massal. Berlanjut ke tahun berikutnya, yakni tahun 1936. Lagi-lagi anak laki-laki menemukan potongan tubuh di tanah lapang dengan kondisi yang sama dengan ketiga korban sebelumnya, yakni kepalanya sudah hilang, tubuhnya sudah dipenggal-penggal. Itu diperlakukan seperti ayam pedaging begitu. Dan setelah diidentifikasi, ternyata itu adalah mayat dari seorang wanita bernama Florence Polillo. Nah, si Florence Polillo ini semasa hidupnya adalah seorang PSK dan juga pekerja di bar di kawasan The Roarington. Dan kebetulan dia juga tinggal di sekitar kawasan tersebut.
rentetan pembunuhan dengan pola yang sama ini berlangsung sampai tahun 1938. Karena pemerintah dan juga masyarakat setempat betul-betul panik dengan rangkaian pembunuhan berantai yang dilakukan oleh pelaku, dan pelakunya tidak pernah terungkap. Akhirnya kepolisian lalu mengangkat seorang direktur keselamatan yang baru, namanya Elliot Ness. Direktur keselamatan yang baru ini kalau di Indonesia kayak semacam kabar reskrim gitu, kepala badan reserse kriminal yang menangani mengenai kasus penyelidikan atau investigasi. Elliot Ness ini dipercayakan untuk menangani kasus ini karena prestasinya yang gemilang dalam hal menangani kasus-kasus kriminal. Dia mendapat tekanan yang begitu hebat dari pemerintah untuk segera mengungkapkan siapa sebenarnya pelaku dari pembunuhan berantai tersebut. Namun, bukannya terungkap, di tahun berikutnya, yakni tahun 1937, justru ada temuan korban baru dengan kondisi yang mirip dengan korban-korban sebelumnya. Semuanya dalam kondisi kepalanya terpenggal, termutilasi, ada yang dikebiri, dan tubuhnya diinjeksi dengan bahan kimia. Polisi hanya sampai bisa menduga bahwa kemungkinan pelaku adalah orang yang memahami anatomi tubuh manusia. Dugaan itu dilihat dari cara ia menyembelih, cara ia memutilasi korbannya yang sangat rapi, dan tubuhnya diawetkan dengan cairan kimia. Tapi untuk mengungkapkan siapa pelaku, bahkan sampai saat ini tidak pernah terungkap siapa pelaku dari kasus pembunuhan sadis tersebut. Bahkan mayat terakhir dari rentetan pembunuhan tersebut di tahun 1938, pelaku setelah menghabisi korbannya, dia lalu membungkus korbannya tersebut ke dalam kantong, lalu dia melemparkan itu tepat di depan kantor direktur keselamatan yang baru tadi, yakni Elliot Ness. Sontak saja si Elliot Ness ini marah besar karena dia tahu itu adalah sebuah ejekan dari si pelaku. Pelaku seperti mau mengatakan bahwa Anda itu dan anggotamu itu hanya gelandangan yang tak berguna sama sekali karena tidak mampu mengungkapkan kasus tersebut. Begitu marahnya si Elliot Ness atas peristiwa itu, 2 hari kemudian dia lalu membawa anggotanya ke kawasan Kingsbury Run. Dia menggerebek pemukiman warga dan melakukan penangkapan setidaknya 65 orang masyarakat yang tak bersalah, dan juga membakar rumah mereka, setidaknya 100 rumah warga yang dia bakar. Tindakan itu bukan atas dasar suatu perhitungan yang matang, bukan karena ada informasi bahwa ada kemungkinan pelaku di sana. Betul-betul sebuah tindakan yang sangat tidak profesional dan sangat gegabah. Akibat tindakannya yang tidak terukur itu, Elliot Ness mendapat kritikan dari pemerintah dan juga para kritikus dan juga masyarakat sipil. Masyarakat menganggap bahwa cara Elliot Ness menangani masalah itu tidak pernah bisa terselesaikan. Namun ajaibnya, setelah aksi penggerebekan, penangkapan dan juga pembakaran tersebut, setelah itu tidak pernah ada lagi korban ditemukan di kawasan Kingsbury Run. Setahun kemudian, pada tahun 1939, karena polisi masih mendapatkan tekanan dari pemerintah dan juga dari masyarakat bahwa kasus itu harus diungkap siapa pelakunya, polisi lalu mencari kambing hitam. Mereka menangkap seorang tukang batu bernama Franz Dolezal. Franz Dolezal ini dipaksa untuk mengakui bahwa dialah pelaku pembunuhan terhadap korban bernama Edward Andrassy
dan juga Florence Polillo. Namun dalam keterangannya, Franz Dolezal ini sering tidak konsisten dan juga koheren, bertentangan dari keterangan yang satu dengan keterangan yang lain. Itu yang membuat akhirnya publik mencurigai bahwa keterangan dari Franz Dolezal ini seperti sudah diatur sebelumnya. Ia seperti dipaksa untuk mengakui sesuatu yang bukan perbuatannya. Dan benar saja, ketika dia hendak dibawa ke persidangan, ke pengadilan, dia ditemukan tewas gantung diri di dalam sel tahanannya. Dan setelah jenazahnya diotopsi, ditemukan 6 tulang rusuknya dalam kondisi patah. Ada kemungkinan sebelum ia tewas, si Franz Dolezal ini dianiaya lebih dahulu. Setelah dilakukan penyelidikan, ternyata ada salah satu anggota polisi yang percaya tanpa dasar bahwa Franz Dolezal inilah pelaku dari rentetan pembunuhan berantai yang terjadi di Kingsbury Run. Setelah itu, lalu Elliot Ness lagi-lagi menangkap seorang dokter bedah namanya Francis Sveni. Francis Sveni ini mantan anggota tim medis pada Perang Dunia Pertama. Dia bertanggung jawab untuk melakukan tindakan medis amputasi terhadap prajurit yang terluka di medan perang pada waktu itu. Dan kondisi dari korban yang ditemukan dalam pembunuhan berantai tersebut ada kecocokan dengan keahlian dari si Francis Sveni ini. Jadi ia diduga bahwa dia adalah pelaku dari rentetan pembunuhan berantai tersebut. Namun sialnya, 2 kali dilakukan tes kejujuran terhadap si Francis Sveni ini, kedua-duanya gagal. Dan sementara polisi melakukan proses penyelidikan terhadap kemungkinan adanya keterlibatan Francis Sveni ini sebagai pelaku dari kasus-kasus itu, keburu si Francis Sveni ini dinyatakan mengalami gangguan mental. Akhirnya dia lalu dimasukkan ke rumah sakit jiwa. Dan sejak saat itu hingga saat ini tidak pernah ada lagi kasus pembunuhan sadis di Cleveland. Pelakunya pun sampai dengan saat ini tak pernah terungkap.